Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama. Semoga kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. SKI itu kemarin sudah saya jelaskan yaitu sejarah kebudayaan Islam. Yang akan saya bahas pada pertemuan ini yaitu pelayaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam yang pertama. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Syam yang pertama kali, karena Nabi ke Syam sebelum diangkat menjadi Nabi sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 9 tahun. Nabi ketika masih usia 9 tahun itu pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam. Nabi bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, berangkat ke Syam dengan membawa dagangan. Kemudian tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, karena kalau ke Syam dari Makkah itu melewati Busra. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya bertemu seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta itu apa? Pendeta itu orang yang beragama Nasrani dan dia tokoh di situ. Artinya tokoh yaitu dia tahu isi kitab Injil, isi kitab Taurat, itu tahu. Ada seorang pendeta yang bernama Buhairah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendeta tersebut berkata, lalu pendeta itu memberitahu kepada paman Nabi, yakni Abu Thalib, memberitahu bagaimana bahwa yang bersamanya yaitu Nabi, yaitu Muhammad, kelak anak itu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman, sesuai dengan tanda-tanda yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang melekat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama persis dengan apa yang dijelaskan di dalam Taurat dan di dalam Injil. Tanda-tandanya seperti ini, seperti itu. Maka pendeta tersebut yang bisa membaca Taurat, bisa membaca Injil, langsung tahu, oh ini anak ini adalah calon Nabi Sallallahu, calon Nabi akhir zaman, calon Rasul akhir zaman. Makanya ketika itu pendeta itu bertanya kepada paman Nabi, yakni Abu Thalib, siapa dia? Kemudian Abu Thalib berkata, ini anakku. Pendeta lalu menjawab, kamu bohong. Langsung bilang demikian. Kemudian Abu Thalib berkata, kamu bertanya, saya jawab, malah menyalahkan aku. Kenapa kamu berkata bohong? Kemudian pendeta berkata, anak ini tidak mungkin anakmu. Nah kenapa? Kemudian pendeta berkata, karena anak ini sudah jelas tanda-tandanya, yaitu anak ini besok akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan di dalam Taurat, dalam Injil dijelaskan ayahnya sudah meninggal ketika dalam kandungan. Kok masih hidup? Maka kamu tidak mungkin ayahnya. Kemudian Abu Thalib berkata, iya saya bukan ayahnya, saya pamannya. Tetapi paman bagi saya adalah seperti ayah. Dan anak ini, ponakan saya ini sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Maka tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, bahkan seperti seseorang yang mengetahui tanda anaknya sendiri, maka dari kejauhan sudah tahu itu adalah anaknya. Bagi yang
membaca Taurat dan membaca Injil di masa itu. Makanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an ini nanti selanjutnya Nabi ketika usia 25 tahun itu mendagangkan dagangannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu wanita yang ada di Mekah, wanita yang ifah, yang menjaga, wanita yang sholihah, wanita yang kaya raya, wanita yang berpendidikan. Pendidikannya tinggi, ilmunya luar biasa. Kenapa demikian? Karena Sayyidah Khadijah itu selalu belajar kepada paman-pamannya, kepada pendeta-pendeta di masa itu. Ketika itu paman beliau yang bernama Waraqah bin Nufail adalah seorang pendeta. Karena di saat itu banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang bisa membaca yaitu para pendeta itu. Khadijah selalu belajar pada pendeta, terutama kepada pamannya sendiri yang bernama Waraqah bin Nufail. Di situ Waraqah bin Nufail menjelaskan besok akhir zaman akan ada nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad, cirinya seperti ini seperti itu, sesuai yang ada di Taurat dan di dalam Injil. Maka ketika Sayyidah Khadijah mengetahui Nabi SAW, Sayyidah Khadijah sudah menyangka, sudah mengira bahwasanya itu adalah Nabi akhir zaman. Oleh karenanya nanti pelajaran berikutnya Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi diminta Sayyidah Khadijah untuk mendagangkan dagangannya dan ditemani oleh pembantu Sayyidah Khadijah bernama Maisarah, dan diminta oleh Sayyidah Khadijah untuk mencatat seluruh kejadian. Itu menunjukkan bahwasanya Sayyidah Khadijah telah mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Makanya langsung Sayyidah Khadijah melamar Nabi SAW. Lanjutannya soal ini silahkan dijawab. Nomor 1, pada usia berapa Nabi SAW pergi ke Syam untuk yang pertama kalinya? Usia berapa? Nomor 2, bersama siapa beliau ke Syam waktu itu? Yang nomor 3, ketika itu ada pendeta yang melihat Nabi SAW. Siapakah nama pendeta tersebut? Yang keempat, apa yang dikatakan pendeta itu kepada paman Nabi SAW. Terima kasih. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.